Ini sebutnya Bu Marin apa Kak Marin nih? Panggil Ibu boleh, tapi mungkin Kakak ya, supaya lebih mudah. Asik. Kita Kakak semua di sini. Kak Marin, siap. Sok lah Kak Iva, udah aku record nih. Silahkan dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berbahagia sekali ada yang bergabung dengan kami malam ini. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai ya, tentang bagaimana sih ketika kita bertemu dengan insan berkemampuan khusus. Gitu, oke? Sebelumnya perkenalkan, saya Iva Huzaifa Arifin. Saya ibu dari satu insan istimewa yang Masya Allah hasil tes IQ-nya sendiri bahkan tak terhingga. Jadi nggak kebaca sama psikolognya, saking tak terhingganya ya kemampuan intelektualnya. Tapi dia punya kemampuan fisik yang luar biasa menurut saya. Dia jago lari, dia kuat angkat berat, jadi itu yang akan saya maksimalkan. Latihan terus nantinya. Support ya kakak-kakak. Insya Allah. Di sini kita panggilannya kakak-kakak ya. Kakak-kakak biar lebih akrab gitu ya. Biar lebih muda maksudnya gitu loh. Oh. Oke, baiklah. Biar Nah, teman ngobrol kita hari ini adalah Kak Maharani, Kak Merin, dan Kak Ina. Nanti kita masing-masing akan memperkenalkan diri ya. Jadi anak saya usianya sekarang 13 tahun, nanti bulan Agustus. Dia cerebral palsy, tidak dari lahir, tapi di usia 1,5 tahun, 1 tahun 4 bulan tepatnya, dia mengalami demam tinggi, kejang, kemudian sampai sempat koma. Hari kelima koma baru sadar. Dan setelah sadar baru anggota tubuh sebelah kirinya itu tidak bisa difungsikan seperti sedia kala. Jadi tadinya tuh karena abang itu sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, lari, ramah sekali. Anaknya sangat ramah gitu. Gampang banget bergaul sama yang lain. Sekarang juga masih ramah, Kak. Laki itu masih ramah loh, dan masih murah senyum, ya ampun. Jadi nggak berubah, Kak, karakternya, Kak, tenang aja. Itu yang aku rasain ya pas ketemu sama Zanti. Nyamperin ya, kalau pas ketemu tuh nyamperin gitu. Sebenarnya saya mengundang cukup banyak keluarga dari rumah cerebral palsy, tapi sepertinya ada acara lain juga di sana, jadi mungkin belum sempat bergabung dengan kita di sini. Tapi nggak apa-apa karena ini akan ditayangkan di YouTube, jadi bisa tetap menyimak nantinya. Mungkin itu perkenalan dari saya, Kak Rani. Oh ya, alhamdulillah sekarang itu saya asli Kepulauan Riau, Melayu Tulen, Melayu asli. Keluar dari sana itu tahun 2014 sampai sekarang gitu. Nah, jadi cakap jangan tak cakap itu tuh dari bahasa Melayu Rani. Mengapa ini konten? Ya. Aku baru tahu. Mengapa ini saya sebut dengan cakap jangan tak cakap? Jadi dalam bahasa Melayu itu cakap itu ngomong gitu, tahu lah ya. Cakap jangan tak cakap itu tuh ayo ngomong, jangan diem aja gitu. Oh, berarti aku hampir benar ya Kak artinya ya Kak. Tapi Iwa malah tertarik sekali dengan penjabarannya Kak Rani dengan itu gitu. Oh iya,
Ternyata itu arti yang luas sekali ya, karena beda bahasa, beda suku, beda pula cara kita mengartikan sesuatu gitu ya. Tapi keren juga sih. Wah. Oh iya juga ya, ternyata bisa. Itu sebenarnya nggak sengaja loh, Kak. Aku nggak tahu kalau itu bahasa Melayu. Itu mungkin karena emang teman-teman aku banyak juga dari Sumatera ya. Jadinya denger bahasa biasa cakap tuh udah kayak biasa aja. Dah, aku pikir cakap yang pertama itu memang bicara kan. Tapi cakap yang kedua itu ya cakep gitu kan. Oh iya. Bermakna berbobot gitu ya. Berbobot gitu. Jadi yang harus cakep itu harus cakep gitu. Itulah. Keren sih. Sukses kegiatannya. Ya, nanti kita akan bikin grup Telegram dan WhatsApp juga, di mana di situ nantinya kita akan saling support, saling berbagi informasi, kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, karena sebagai orang tua dari anak yang luar biasa hebat ini, kita tentunya harus punya partner ya, untuk saling sharing gitu. Dalam hal obat saja misalnya, di satu apotek nggak ada, mungkin teman yang lain bisa menginformasikan di mana, karena memang cukup susah sih untuk mendapatkan sesuatu itu. Gitu Kak Rani. Kak Rani, saya persilakan Kak Rani untuk berkenalan dengan kita semua supaya lebih dekat. Saya baru satu kali ketemu Kak Rani ya. Satu kali, tapi itu udah rasanya dekat banget, tapi karena memang kita sering sering bercakap begini ya. Sering bercakap. Ya, kita sering bercakap-cakap. Oke. Makasih Kak Rani ya. Nanti gantian ya, Kak Marin, Kak Ina. Oh, selamat datang Kabar Lingga. Kabar Lingga siapa ya? Nama lengkapnya nanti kita berkenalan ya, Bapak atau Ibu. Lingga itu kabupaten tempat saya tinggal. Kampung halaman. Jadi ingat ya Kak, Kabar Lingga itu gimana kabarnya si Lingga gitu. Pengalaman Kakak ya. Oke, makasih ya Kak Iva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi nama saya itu Maharani Putri Kusuma. Biasa dipanggilnya Rani atau nggak Kak Rani. Kalau di center dipanggilnya Bu Rani ya, sama anak-anak pastilah ya. Terus aku ini sebenarnya kalau tadi Kak Iva memperkenalkan diri sebagai orang tua ya, aku alhamdulillah masih belum memiliki pasangan juga gitu kan, malah lebih parah lagi. Jadi jangankan anak, punya pasangan juga belum. Tapi aku tertarik untuk untuk lebih mendalami ya dunia anak berkebutuhan khusus atau insan istimewa tadi Kak Iva sebutkan itu sejak aku selesai kuliah. Jadi 2011 aku udah mulai aktif untuk ngajar dan akhirnya sampai sekarang terus-terusan aja gitu kan, karena emang suka ya gitu kan, emang rasa takjub gitu untuk bisa dekat dengan kehidupan mereka. Jadi sampai sekarang ya masih di sini aja gitu kan. Dan aktivitas sehari-hari kalau dari 2011 kan emang ngajar ya, saya ngajar di yayasan non-profit di Jakarta. Terus di tahun 2017 bareng sama teman-teman yang lain kita pengen lebih merdeka lagi untuk menciptakan program-program anak, untuk menciptakan sistem-sistem, bukan sistem sih, tapi kayak mengaplikasikan pengajaran jadi jauh lebih bebas lagi gitu kan, lebih berekspresinya lebih bebas lagi. Jadi akhirnya kita coba mendirikan sebuah lembaga belajar yang namanya Rumah Tiara sampai sekarang. Terus di tahun 2019, karena memang ternyata pas sejalannya Rumah Tiara berjalan itu kan memang kan banyak banget ya dari anak-anak khusus dari keluarga kurang mampu ya gitu kan. Jadi banyak banget yang hubungin gitu kan. Kita mau nolak juga nggak tega gitu ya, karena mereka juga butuh gitu kan. Siapalah kita gitu ya bisa menghalangi haknya mereka gitu kan untuk jadi hidup. Jadi akhirnya yuk ya udah kita akhirnya bareng-bareng. Akhirnya karena memang ada beberapa binaan, murid binaan, akhirnya kita coba kumpulin donasi waktu itu, dan alhamdulillah akhirnya kecapai untuk bikin yayasan. Jadi yayasan untuk bina mereka masing-masing. Jadi sampai sekarang jadi kegiatan aku ya sekitar yayasan Rumah Tiara, atau enggak ya kegiatan di Rumah Tiara yang sekarang lebih banyak pelatihan,
online semuanya, sama orang tua juga online. Udah, sama adalah kegiatan-kegiatan kecil-kecil lainnya ya. Seperti itu ya kali kenalannya ya. Nanti mungkin jauh lebih banyak lagi yang ditanyain, silahkan. Mungkin yang lainnya boleh. Tapi Kak Rani itu luar biasa banget loh. Pertama ketemu Zaki udah langsung nempel aja. Jadi Zaki itu salah satu anak yang susah untuk adaptasi ya Kak, susah untuk dekat dengan lingkungan, susah untuk nyaman dengan lingkungannya. Agak kaget sih pas ketemu Kak Rani waktu itu ya. Tiba-tiba langsung mau diajak naik tangga, langsung mau aja gitu. Oke, sekarang kami mau berkenalan dengan Kak Merin atau Marin. Ya. Silakan Kak Merin. Assalamualaikum. Senang sekali. Waalaikumsalam. Kak, aku izin sebentar dulu ya. Maaf ya, Kak Marin. Mau nutup pintu dulu. Oke, perkenalkan nama saya Marin dari Makassar. Nah, sepertinya kakak sekalian sudah banyak pengalamannya di bidang ini, anak berkebutuhan khusus. Kalau saya sih pengalamannya mungkin masih sangat kurang karena baru selesai kuliah, lulusan 2020 kemarin, Desember. Wow. Jadi ya, jadi baru kali ini melihat anak berkebutuhan khusus. Nah, memang saya dulu kuliah pendidikan luar biasa, Kak, gitu. Jadi baru tahun ini mencoba untuk honor di sekolah yayasan dan terapi. Dan itu pun masih training juga, makanya sangat tertarik untuk mempelajari lagi lebih dalam bagaimana anak berkebutuhan khusus itu gitu. Semangat Kak Marin boleh tanya-tanya dengan Kak Rani tips dan triks pendekatan terbaik untuk ke anak-anak ya. Kalau saya memang alhamdulillahnya betul. Kalau saya memang alhamdulillahnya selain sebagai orang tua, saya juga berkecimpung di dalam dunia pendidikan yang sejak awal selalu ada anak-anak yang hebat di sana gitu. Kalau saya sih menyebutnya insan berkemampuan khusus ya. Kalau anak nanti usia dewasa pun tetap kita panggil anak kan nggak mungkin ya. Iya. Benar. Nah sekarang Kak Ina, bagaimana kabarnya Gasan? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf sebelumnya karena kondisi di rumah juga tidak memungkinkan, jadi tidak bisa menyalakan kamera. Iya, jadi saya tinggal di Jakarta. Ibu dari 3 orang anak yang qadarullah salah satu di antara 3 orang anak itu yang paling tengah insan berkebutuhan khusus yang tadi disebut sama Kak Iva. Saya mengetahuinya itu sejak usia 2 tahun karena responnya dan komunikasinya juga beradaptasi dengan lingkungan itu kok tidak seperti anak seusianya gitu loh, termasuk yang anteng, kalau misalnya ada kumpul teman-teman sebaya atau apa tidak tertarik gitu loh, selalu menyendiri. Terusnya juga akhirnya Allah mempertemukan saya dengan Kak Rani dari Rumah Tiara. Saya di situ belajar banyak hal. Terus saya juga alhamdulillah Kak Rani dengan sabar ya membimbing kami semua, dan di Rumah Tiara itu alhamdulillah bukan hanya anak yang belajar, tapi orang tua harus lebih mampu lagi mendidik dan mengendalikan anaknya juga seperti itu. Sekarang
Alhamdulillah dengan adanya ilmu-ilmu yang saya dapatkan, dengan banyaknya Zoom juga, dan sekarang juga saya jadi tahu channelnya Kak Iva juga, insya Allah semakin menyemangati saya untuk mendidik dan juga menjaga amanah Allah yang Masya Allah sangat istimewa banget. Iya, seperti itu. Anak saya baru berusia 6 tahun. Mudah-mudahan ke depannya semakin baik, semakin hebat, dan semakin berguna lah untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Amin, amin, amin. Senang sekali malam ini. Ini ada pendatang dari jauh nih Kak Rani. Saya harus memperkenalkan kampung saya dong, ya kan? mungkin bagaimana kabar Lingga? Ayo kabar Lingga. Silakan memperkenalkan diri. Tak apa, kat sini santai je. Silalah. Izin jangan saya pemalu kata itu Kak. Bacanya gini. Janganlah saya ini pemalu gitu. Oh gitu. Jadi ada Logat Melayu ya Kak. Melayu. Saya orang Jawa Kak. Tulen loh enggak ya? Baiklah, untuk kali ini kabar Lingga masih belum mau memperkenalkan diri, nggak apa-apa ya. Ya, Kak Rani, memang kan banyak sekali ya stigma di luar sana tentang insan yang luar biasa hebat ini begitu. Ketika misalnya kita keluar rumah saja, itu sudah banyak sekali mata yang ngelirik, kita jadi pusat perhatian di mana-mana gitu ya. Kemudian juga belum lagi bisik-bisik tetangga gitu kan. Yang meskipun kadang kalau saya yang sudah 13 tahun membersamai anak-anak, membersamai abang lah ya, mungkin sudah cukup tebal kuping untuk mendengar hal itu, untuk menanggapi hal itu gitu. Tapi kan belum tentu anaknya sendiri oke, kalau abang kemampuan intelektualnya memang belum bisa begitu. Tapi kan teman-teman yang seperti abang ini, yang kemampuan intelektualnya baik, yang bisa mengerti, yang bisa merasakan begitu ya, itu pasti akan terenyuh sekali mendapat perlakuan yang seperti itu gitu. Nah, itu yang ingin kita lakukan di sini Karani. Bagaimana menyikapi stigma-stigma itu, bagaimana kita sebagai orang tua lebih siap, dan kita sebagai keluarga juga bisa lebih siap juga. Kita punya trik apa untuk anak-anak ini supaya dia tidak kehilangan semangat gitu. Dan juga orang tuanya nih, karena kan yang saya rasakan sendiri dulu masih belum tebal ya Kak kupingnya ya. Jadi pas pulang itu air mata sudah kemana-mana ya kan. Kemudian juga jengkel dan segala macamnya, sampai-sampai yang saya khawatirkan takutnya ada rasa malu memiliki anak yang luar biasa ini gitu kan. Itu dampaknya luar biasa sekali ya Kak Rani. Benar. Nah, mungkin dari sisi Kak Rani, bagaimana kita bisa menyikapi ini, dampak apa sih yang bisa terjadi ke anak kita kalau kita bersikap begitu terus gitu. Silakan Kak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini kayak kompleks banget nih ya Kak ya. Satu pertanyaan, tapi tuh kayak dari tadi aku pengen ngomong tentang ini gitu kan. Jadi kita jabarin satu-satu kali ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini dari ilmu aku yang sangat terbatas ini ya Kak, dan aku cuman berdasarkan pengalaman yang memang sudah aku dapatkan gitu. Karena pasti yang setiap orang tua, benar kata Kak Iva bilang gitu ya, apalagi mereka 24 jam sama anak gitu kan, pasti sudah banyak banget mendapatkan pandangan-pandangan miring seperti itu ya gitu kan. Jangankan Kak Iva yang 24 jam tadi itu saya bilang, saya aja gitu kan, kalau misalnya kan ada tuh anak-anak kalau misalnya lagi di center, kita kan belajar itu nggak cuma ada di center aja ya, kadang kalau misalnya memang anaknya memang harus belajar tentang jual beli ya benar-benar kita ajak ke supermarket gitu kan, kayak benar-benar kita ajak di warung gitu kan, dan emang itu
yang nggak 1-2 orang yang bakal ngelihat gitu kan. Jadi emang banyak banget yang ngelihat gitu kan. Itu yang pertama. Terus jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin langkah-langkah ini sebenarnya harusnya dari berbagai macam pihak ya, dari berbagai pihak yang memang kalau menurut aku ini idealnya sebenarnya kan ya. Pastilah ya orang pasti berpikiran maunya ideal gitu kan. Maunya pasti ya mereka masyarakat sudah seharusnya ada bagian pendidikannya gitu kan. Mereka juga harus menerima orang-orang yang memang diciptakan sama Allah memang berbeda gitu kan. Dan itu biasa aja gitu seharusnya gitu kan. Pengennya kan seperti itu gitu kan. Jadi dari masyarakat juga harusnya kita sebutnya kan masyarakat inklusi ya. Nah, acara-acara seperti ini sebenarnya bisa membangun masyarakat inklusi itu sendiri gitu kan. Dan alhamdulillahnya kalau misalnya sepengetahuan saya ya gitu, sepengamatan saya, alhamdulillah semakin kesini tuh semakin banyak orang-orang yang aware sama itu gitu kan. Makin banyak yang memang kembali lagi sebenarnya itu kalau menurut saya dampaknya dari orang tuanya dan dari orang tua dan insan ABK-nya sendiri gitu, insan berkebutuhan khusus sendiri gitu, karena mereka juga sudah mulai open ke masyarakat gitu kan. Kalau misalnya zaman dulu mungkin kan emang malu gitu ya, ditaruh di kamar gitu kan, kayak seakan-akan kayak aib gitu kan. Jadi bagaimana masyarakat mau, menurut saya bagaimana masyarakat mau open kalau misalnya dari lingkungan terdekat keluarga sendiri pun tidak open dan tidak menerima mereka gitu. Jadi sebenarnya timbal balik gitu kan, masyarakat juga harus apa namanya ya, disosialisasikan gitu kan, supaya mereka jadi masyarakat inklusi. Kita pun juga dari orang-orang yang terdekat lingkupnya si anak juga sudah mulai harus bisa menerima dan bisa ngajak mereka untuk keluar dan lebih aware sama lingkungan sekitarnya. Jadi masyarakat juga ngerti kondisi mereka seperti apa. Kan namanya hubungan kan timbal balik ya, nggak bisa cuma satu arah doang. Nggak bisa cuma kita mengharapkan masyarakat untuk ngerti terus-terusan gitu kan, berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Atau enggak sebaliknya gitu kan. Jadi menurut aku acara-acara seperti ini sangat penting gitu kan, terus sosialisasi ke guru-guru, ke mahasiswa gitu kan, ke mahasiswa kayak Kak Marin nih kan yang baru lulus gitu kan, itu sebenarnya kan penting banget ya gitu kan untuk bisa ngebawa mereka semua lebih ngerti. Kayak aku beberapa kali tuh suka apa namanya, sudah banyak komunitas-komunitas di Instagram yang memang mereka influencer pun juga ikutan terlibat gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu semakin banyak orang-orang yang memang lebih peduli gitu kan. Itu. Nah, terus kalau misalnya dari sisi orang tuanya gitu kan, fase, kalau saya selalu bilang sama orang tua gini, fase yang harus dilewati sama setiap orang, sama semua orang tua, kalau misalnya memang anaknya mau maju, itu adalah penerimaan diri. Nggak bisa banget kalau misalnya dia mau anaknya maju nih gitu kan ya, tapi dari dianya sendiri masih ada denial, sedikit aja tuh kelihatan gitu kadang-kadang tuh ya. Kalau misalnya kita ngomong apa dari orang tuanya tuh kayak enggak kok nggak kayak gitu, atau nggak cuma mengiyakan iya di depan kita tapi dia nggak dikerjain di rumah gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Itu ciri-ciri denial kalau misalnya menurut saya, dan orang tua denial itu akan sulit anaknya untuk berkembang gitu. Kenapa? Karena mereka benar-benar belum bisa menerima seutuhnya anaknya seperti apa gitu kan. Padahal jangankan insan berkebutuhan khusus gitu ya, anak reguler sekalipun gitu ya, ketika mereka tidak diterima secara seutuhnya sama orang tuanya, pasti akan ada masalah perkembangan di sana gitu kan. Ada ketidakpercayaan diri lah gitu kan, ada rendah diri dan lain sebagainya gitu kan. Banyak hal-hal yang karakter-karakter negatif yang bisa muncul gitu kan. Apalagi insan berkebutuhan khusus gitu kan, yang memang kalau mungkin secara kognitif ada yang memang tidak terlalu cakap seperti yang lainnya gitu kan, atau enggak secara fisik tidak terlalu cakap dengan yang lainnya gitu kan. Karena kalau misalnya anak insan berkebutuhan khusus kan pasti memang ada salah satu hal yang di bawah, tapi ada juga Allah memberikan kemampuannya yang lain gitu kan, dan pasti lebih daripada yang lainnya. Nah, biasanya gitu kan ya, mereka tuh jadi orang-orang yang lebih sensitif untuk melihat seperti itu. Kenapa? Karena walaupun mereka nggak kelihatan gitu kan, kayak kelihatan cuek-cuek aja gitu kan, mereka kayak nggak pedulian, tapi sebenarnya itu kan mereka dengerin.
sebenarnya kan kayak contohnya anak autisme aja gitu kan, mereka tuh cuek-cuek kayak gitu, tapi nih kuping nih main gitu kan. Nyatanya kalau misalnya kita lagi kayak misalnya kita lagi belajar bareng nih sama anaknya nih, anaknya tuh kayak nggak merhatiin, dia ngeliatin kanan kiri, tapi pas kita bilang mana apel, dia tuh tahu gitu kan. Padahal dia cuma ngeliat sepintas strip gitu doang. Itu ada yang seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya mereka kelihatan cuek-cuek, tapi sebenarnya mereka merhatiin loh gitu. Sebenarnya mereka ngerti loh gitu. Nah, jadi benar-benar sangat penting sekali gitu ya penerimaan sama orang tua. Itu yang pertama yang harus ditanam di jiwa orang tua. Yang kedua, kalau misalnya menurut saya, ketika memang sudah orang tua sudah menerima nih, sudah legowo, sudah gitu kan, memang anak saya seperti ini, yuk kita lihat kemampuannya gitu kan, kita lihat kemampuannya apa sih yang kurang dari dia, yuk kita ajarin supaya mereka jadi lebih berkembang lebih baik lagi. Nah, untuk hadapin si perkataan-perkataan miring orang sekitar, sebenarnya caranya sama aja kayak anak-anak biasa. Ketika kita ngomong sama anak-anak reguler gitu kan, untuk menghadapi contohnya bullying sama teman-temannya atau teman-teman yang nggak suka sama dia, apa sih yang kita lakukan sama dia gitu kan? Itu yang kita lakukan juga sama mereka gitu. Kita tetap berikan, yang pertama kita harus tetap berikan rasa kalau dia tuh benar-benar berharga loh, gitu kan. Sekali kamu memang harus cuek sama kata-kata orang gitu kan, biarin aja gitu kan, jangan peduliin gitu kan. Nah itu kita harus ajarin ke dia gitu kan, supaya mereka tetap still pede gitu kan. Kenapa? Karena orang terdekatnya, lingkungan terdekatnya tidak memperlakukan dia seperti itu. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu, kita ajarin. Kalau misalnya ada orang seperti itu, kamu ngapain sih harusnya? Oh, kalau misalnya dia ngomong yang jelek-jelek sama kamu, kamu mendingan diemin aja, atau kamu mendingan ngomong sama guru, atau kamu boleh ngomong sama mama gitu kan, supaya bisa mengungkapkan kesedihannya dia gitu kan. Pasti kan dia sedih ya dengar hal-hal miring tentang dia gitu kan. Nah, yang kita ajarin perilaku sedih seperti apa sih yang boleh mereka ekspresikan. Itu sih yang sebenarnya. Mungkin itu dulu kali ya Kak, udah kepanjangan ngomongnya. Namanya ngobrolnya harus dua arah Kak. Namanya bincang-bincang Kak. Betul. Ibu setuju sekali sih Kak Rani, benar-benar. Selamat bergabung Kak Rekanita, hai, dari manakah? Dek Putri, halo. Bu Eni, Pak Samsul. Ini Pak Samsul, Kak Samsul, saya belum kenal. Mungkin nanti bisa memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan nih Kak Enik Hoiriah. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Enik. Hai Kak Enik, boleh dong berbagi kisah dengan kita di sini. Hari ini kita konteksnya hanya ngobrol-ngobrol seru tentang bagaimana membersamai anak-anak insan berkemampuan khusus ini, dan juga saling menguatkan ketika nanti kita berhadapan dengan lingkungan yang inklusif. Anak-anak ini harus seperti apa, penguatan yang kita berikan harus seperti apa, begitu. Hai Kak Enik, mungkin boleh open mic, kayak stand up comedy ya, kayak stand up comedy, hai open mic gitu. Iya, kalau dari yang saya jalankan sendiri, yang saya lakukan sendiri itu memang di awal itu, hai Kak Awani, welcome. Kak Awani ini luar biasa, teman ngobrol saya, dia malam-malam saya chat aja, tengah malam sekalipun gitu. Kak Awani kamu hebat. Kak Eni, ayo dong Kak Eni, kita buka mic-nya, kita ngobrol bareng, berbagi tips bagaimana di sekolah alam, penanganannya seperti apa. Kak Eni ini salah satu kepala sekolah kalau nggak salah ya, di salah satu sekolah alam. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Aku merindu, aku kangen. Iya lama ya nggak ketemu. Iya, terakhir 2000. Maaf ya, aku nggak open kamera. Nggak apa-apa.
Yang penting Gimana, suaranya gimana, kedengeran, sayang? Kak. Kedengeran ya suaranya ya? Iya. Apa nih yang mau di-sharingin? Apa ya? Aku Bagaimana, juga lagi belajar. Gimana pengalaman? kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dirimu juga ya. Insya Allah. Kayak Nick, Iya, ini eh, malam ini kita hanya ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih apa yang harus kita lakukan untuk seperti yang tadi topik kita ya, bagaimana kalau kita ketemu dengan anak berkemampuan khusus ini gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita beri penguatan supaya keluarganya, dianya sendiri mampu berjuang dan semangat gitu. Jangan khawatirnya kan ada sedikit saja rasa malu atau sedikit saja penolakan itu kan akan berdampak sangat luar biasa sekali buruknya ya pada perkembangannya dia. Gitu kayak ini. benar. Silahkan berpendapat saya. Gimana ya kalau di sekolah alam saya yang sedang saya apa ya? Nggak enak bahasanya ya kalau kerja ya. Saya sih sekarang diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di PAUD-nya ya. Awal-awal saya masuk sini sih masih belum ada ABK-nya. Jadi anak reguler semua gitu ya. Terus selama kelamaan 2 tahunan ini saya mendapatkan titipan anak yang spesial ya. Jadi 2 tahun ini saya mendampingi anak ada autis, sama sih ya mungkin yang kedua ini juga autis juga, tapi yang gejalanya sih apa? Faktor penyebabnya itu karena gadget. Ada yang gadget, ada yang apa? Nonton YouTube lewat TV kayak gitu. Sampai 7 jam nonstop itu YouTube. Jadi anaknya nggak bisa bicaranya ya, yang terganggu bicara sama perilakunya. Bagaimana caranya menangani ya apa? Kalau ketemu ya. Kalau dulu saya sebelum tahu tentang anak ABK, ya saya ngelihatnya kok beda ya, kenapa kok beda gitu ya. Kalau dulu sih yang paling jelas kan Down syndrome ya. Kalau Down syndrome nampak banget gitu ya dari wajahnya, fisiknya gitu nampak banget. Kalau yang seperti autis gitu kan nggak nampak. Jadi kita nganggapnya ya normal-normal aja. Ternyata dia adalah anak yang spesial. Kalau ditanya gimana ya, mungkin karena sudah tahu ilmunya, sudah tahu, jadi apa ya, semakin kalau saya sendiri kalau ngelihat anak ABK itu pengen nangis gitu. Soalnya kan apa ya, dia tuh butuh sentuhan kita. Aku jadi nangis kalau cerita tentang anak ABK. Gimana ya Teteh? Eva? Ayo ungkapkan. Tidak apa-apa. Wanita boleh menangis. Gitu ya. Laki-laki juga boleh menangis, Kak. Laki-laki nggak boleh nangis. juga boleh menangis. Jangan takut untuk menangis ya. Karena emosi itu harus diungkapkan. Kalau saya sendiri itu terkadang kalau melihat mungkin dari Sedo ya, Sedonya yang tidak punya empati ke anak tersebut itu saya pasti gemes banget gitu loh. Maksudnya kamu tuh dikasih amanah buat ngehandle anak ABK, tapi dia nggak mau berusaha untuk mencari ilmu. Nah kayak gitu-gitu saya yang gemes banget. Jadi mungkin kalau pesan saya sih, kalau ketika ABK satu ya jangan bahasa kasarnya itu kalau di Jawa itu ojo ngilokno gitu ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Ngelokno tuh apa, Kak?
Apa? Ini gimana? Jadi kayaknya nggak tahu bahasa semua nih Kak. Soalnya yang satu orang Kepri, yang satu orang Sunda. Iya. Jangan menjudge seseorang gitu. Kadang-kadang kan cuma lihat dari fisiknya tuh jadi bahan bulian ya anak ABK itu. Sering banget jadi bahan bulian, apalagi yang nggak paham tentang anak ABK pasti itu. Kamu itu kamu beda sama aku kayak gitu. Orang tua tuh juga banyak loh ya, orang tua yang ada nih kasusnya nih, dia siswa di sini, dia udah pindah dari beberapa sekolah, usianya masih TK itu udah 5-6 kali pindah sekolah. Terakhir di tempat saya ini itu karena orang tua dari wali murid lain nggak suka sama anak itu, karena orang tua itu merasa beda dari anakku, jadi jangan disekolahkan di tempat ini, soalnya anak kamu tuh beda gitu. Jadi orang tuanya tuh sampai nangis-nangis, ya ampun segitunya gitu ya, karena mereka nggak paham dengan ABK. Jadi makanya di tempat saya ini kalau ditanya ada ABK apa, banyak. Mulai dari yang ringan sampai yang cukup parah juga sempat ada. Tapi kalau yang sekarang sih yang paling parah itu autis ya. Autis itu sih teh, kalau pesan saya jangan gampang menjudge anak ABK ya. Dia itu anak istimewa. Dia penduduk surga. Dia yang akan membawa kita ke surga, ya enggak? Amin. Masya Allah. Saya terharu kalau cerita tentang anak ABK. Makanya kemarin lihat postingannya Tete Iva di IG, wah seru nih kayaknya. Soalnya emang seneng aja gitu belajar tentang anak ABK ini, nggak ada habis-habisnya. Iya bener. Ada aja gitu ya. Iya. Kalau Iva sendiri ya, ketemu sama anak-anaknya itu nggak bisa marah ya nggak sih? Sama seperti halnya dengan ketemu dengan anak-anak usia dini. Kalau itu kan lama berkecimpungnya memang di dunia usia dini ya. Kak Iva suaranya putus-putus, Kak. Jadi nggak bisa marah kalau ketemu mereka. Nah, mau marah apa kan? Sama seperti halnya yang kalau kita marah, kalau kita kesel, ya buang-buang energi gitu. Nah, mengurangi ini jaringanku ya. Sudah terdengar jelas kan? Sudah. Halo, Kak Iva. Kak Rani. Iya. Hai. Tapi Kak Iva masih freeze. Waduh, Kak Iva menghilang. Oke. Welcome back, Kak. Mikrofonnya dinyalain, Kak. Halo? Ini aku yang freeze, apa Kak Iva yang freeze? Yang lain dengar suara aku nggak sih? Kedengeran, Bu. Oh, kedengeran ya? Berarti emang Kak Iva yang freeze ya, Bu? Sorry, telat. Tentang apa sih? Jadi ini tuh acaranya Kak Iva. Jadi Kak Iva ini adalah seorang orang tua dari seorang anak cerebral palsy. Usianya kalau nggak salah 13 tahun ya, Zaki ya.
Nah, hari ini itu tuh acara ngobrol-ngobrol sebenarnya Kak Iva ya. Jadi acara ngobrol-ngobrol, kita sama-sama sharing, sama-sama diskusi tentang anak-anak yang spesial ini gitu kan, bagaimana perasaannya begitu pertama kali berjumpa gitu ya Kak Iva ya. Pokoknya intinya ingin membangun sharing aja ya Kak ya, di antara kita semua sama-sama saling mendukung gitu. Kak Iva sudah hadir? Oke, Kak Iva sudah? Kak Rekanita, Kak Hasna, Kak Dani, Kak Yunita mungkin bisa berbagi pendapat. Pengalaman Mari saya, kita saling sharing aja di sini. Pengalaman saya waktu dulu di BN tuh rata-rata rata-rata tuh kalau suami istri gitu ya. Rani, kalau tahu anaknya. suara saya terdengar jelas kah? Iya. Kedengaran. Rata-rata tuh orang tuanya itu tidak mau menerima keadaan. Biasanya laki-laki ya, mereka rata-rata minta cerai. Jadi mereka sudah tahu anaknya berkebutuhan khusus, jadi single parent ya ibu-ibunya. Tapi saya salut gitu ibu-ibu itu mau menerima keadaan seperti itu. Tapi ada juga sih sebaliknya, seperti si Jason kebalik. Harusnya seorang ibu tuh menaungi anaknya dengan kondisi seperti itu, bukan dibuang gitu. Justru dia untungnya ada omanya yang mau merangkul anak ABK ini, gitu aja sih. Jadi saya juga bingung. Kenapa gitu seorang ibu harusnya ada naluri keibuan ya, karena dia hamil apa gitu kan, harusnya melindungi banget daripada seorang ayah gitu loh. Ini malah kebalik gitu. Gitu aja sih pengalaman saya dulu dengan orang tua murid. Ya, makasih. Sama-sama Bu Yunita. Sebenarnya ini ya Kak, maksudnya itu jadi bagian dari ya ketetapan Allah bagaimana memang menurunkan berkah seorang anak spesial kepada sepasang orang tua gitu kan. Karena memang nggak dibungkiri memang ada orang tua yang ibunya terima, bapaknya nggak terima, ada yang bapaknya terima, ibunya nggak terima gitu kan. Ada yang malah kadang-kadang beberapa kali saya suka lihat memang nggak peduli dua-duanya gitu kan. Dan dengan berdalih kerja itu aku sedih banget kalau aku dapat kasus kayak gitu, kayak mau gimana anaknya mau diapain gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tuanya sendiri juga dulu bekerja, dan saya bukannya ini ya, maksudnya kalau misalnya bekerja tapi kan pasti masih ada ya rasa peduli, ingin melakukan gitu kan. Jadi setelah sibuk bekerja tetap sama anak di rumah gitu kan, tetap quality time tetap terjaga gitu kan. Tapi ini kan beberapa lah ya, ada orang tua yang seperti itu. Jadi kita tuh sebagai guru tuh agak-agak sedih gitu kan. Ini kita aja gitu kan, kita aja pengen ngeliat anaknya bagus gitu, baik gitu kan perkembangannya. Tapi orang tuanya sendiri nggak, jadi sedih gitu kan. Jadi itu sih memang harus banyak-banyak berbagi lah, sharing-sharing seperti ini ya gitu kan, kepada orang tua juga. Jadi aku jadi inget Kak, pernah dapat kasus. Ella ini anaknya dibilang ADHD sih enggak, tapi hiperaktif ya mungkin ya gitu kan, nggak sampai ADHD. Nah, ibunya dia yang dekat sama dia, gitu kan. Walaupun ini sebenarnya ibunya udah agak-agak menyerah nih Kak, udah kayak nggak ngerti ini anaknya harus diapain gitu kan. Padahal Masya Allah anaknya masih bisa ya, istilahnya kalau misalnya kita biasanya tuh ngeliat itu masih ada yang lebih lah, yang lebih sulit daripada dia gitu kan. Tapi ya kan perasaan orang tua dan kesiapan orang tua untuk menerima pasti kan beda-beda ya. Mereka juga pasti kan punya kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya menyebabkan mereka agak sulit menerima hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, jadi waktu itu datang kan pertama kali sama ibunya kayak, aduh saya harus ngapain sih, nggak ngerti saya harus ngapain nih, bingung gitu kan.
Ya udah, kita pelan-pelan rangkul ibunya. Akhirnya ibunya berhasil tuh kita ajak untuk kooperatif kan, ngajarin anaknya dan lain sebagainya. Lanjut nih ke ayahnya. Nah, ayah itu masih denial gitu kan. Jangankan ikut sesi gitu kan, dengerin kita aja tuh enggak, Kak, coba. Dan dia tuh kalau misalnya kita datang, dia tuh kayak cuman buang muka gitu. Kayak sakit hati kasih aku gitu. Nah, tapi kita pelan-pelan nih susun strategi sama ibunya. Karena kita tahu nih, sosok ayah itu pasti kan penting ya buat si anaknya gitu kan. Sosok laki-laki sih sebenarnya sih. Karena kan ini kan anaknya kan laki-laki. Jadi kan yang sesuai dengan materi yang tadi siang dibawain ya, pubertas gitu kan. Dimana memang persiapan seorang laki-laki seharusnya lebih disiapkan dengan sosok yang sama gendernya gitu kan. Akhirnya kita sampaikan itu ke orang tuanya gitu, ke ibunya gitu kan. Ibunya tuh sampai, tapi saya bingung harus ngapain ya gitu kan. Oke, kita pelan-pelan banget caranya tuh. Kasih sebentar-sebentar, jadi cuman pertama kali dari mulai senyum dulu. Oh, senyum udah dapet nih, noleh udah dapet nih, senyum udah dapet. Jadi kita tuh sama aja kayak ke anak sebenarnya kalau misalnya kita ngadepin orang tua yang denial. Jujur aja nih ya kayak, oh tips dan trik. Jadi sebenarnya nggak cuman anaknya sebenarnya yang bisa yang harus dikondisikan gitu kan. Ada beberapa orang tua juga harus dikondisikan. Dan caranya sama gitu kan. Ya kita harus, kalau misalnya karena aku belajarnya perilaku ya, dan aku emang fokusnya ke perilaku anak gitu kan, kita belajar pakai metode ABA, kita terapin metode ABA di orang tuanya gitu kan. Jadi targetnya kita kecil-kecil dulu gitu kan. Jadi yang tadinya buang muka sekarang tuh cuman kita senyumin aja, dia udah nengok tuh udah alhamdulillah, kita udah senang gitu kan. Besoknya ningkat lagi, disapa dia jawab, oh udah seneng nih gitu kan. Lama-lama dan akhirnya lama-lama dia mulai dengerin pelan-pelan gitu kan ya. Dan seiring dengan dia melihat perubahan anaknya gitu kan, yang tadinya dia akhirnya dia cuek banget sama anaknya gitu kan, tapi kita selalu kasih feedback kan. Oh sekarang anaknya belajar ini, dia nggak dengerin, ya udahlah kita tetap laporan gitu kan sama orang tuanya tetap, dan dia kan ngelihat hasilnya sehari-hari anaknya seperti apa gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya semakin baik, ya Allah memudahkan gitu kan. Itu yang akhirnya dilihat sama orang tuanya gitu. Ayah ini akhirnya ngelihat, oh iya ya, oh kok ternyata anak aku udah bisa seperti ini ya, oh ternyata anak aku udah bisa seperti ini ya. Dan akhirnya suatu hari gitu kan, dia tuh duduk manis gitu, kita udah selesai ngajar, dia tiba-tiba duduk manis di ruang tamu biasa tempat kita kasih laporan, udah dengan suguhan gitu kan, terus udah nungguin kita mau kasih laporan, itu kayak wah. Dan akhirnya di situ dia mulai menunjukkan rasa ketertarikannya gitu kan. Oh iya, udah kita pelan-pelan nih, kita kasih tahu, masih belum ngasih PR apa-apa Kak. Soalnya kalau misalnya baru kayak gitu udah dikasih PR, nah itu tugas berat lagi kan. Jadi nggak apa-apa, kita pelan-pelan, kita deketin orang tuanya, kita deketin ayahnya gitu. Sampai akhirnya pernah suatu ketika dia cuma denger doang, oke. Nah, berikutnya dia nanya gitu kan ya. Nah kalau nanya berarti kan dia sudah tertarik apa yang diajarin sama anaknya gitu kan. Nah di situ baru kita langsung masuk deh akhirnya. Jadi kepegang deh orang tuanya gitu. Jadi itu sebenarnya ke orang tua yang denial pun juga itu harus benar-benar ekstra banget. Sama aja kayak kita ke anaknya sebenarnya gitu kan. Kita juga harus pelan-pelan, targetnya juga harus kecil-kecil. Kita juga sama orang tua juga harus kecil gitu kan. Kalau misalnya anak kita kasih reinforcement kan namanya kan, yaitu penguat gitu kan, untuk dia bisa mengulang lagi perilakunya di masa yang akan datang, yang perilaku baiknya di masa yang akan datang. Nah kadang kan reward kan bentuknya kan reinforcement, reward atau nggak makanan gitu kan. Sama orang tua pun juga harus dikasih perhatian istilahnya gitu ya, dikasih perhatian. Kita juga harus, walaupun dia cuek-cuek kayak apa, tapi kalau misalnya dia ngelirik, tadi itu dia ngelirik sedikit aja gitu kan, yang tadi biasanya cuek, kita langsung kayak, iya Pak, gitu kan. Jadi kayak sumringah gitu kan, ngebikin mereka jadi kayak rasa, oh ternyata orang ini menantikan respon saya ya, gitu. Kalau misalnya aku sama orang tua sih begitu sih. Halo Kak? Yep, setuju banget. Soalnya gini, ketika
ketika ada sedikit saja perasaan di orang tua itu ini beban, itu perkembangannya itu menghambat banyak sekali gitu, kemampuan anak itu jadi terhambatnya banyak sekali. Saya merasakan itu sendiri. Jadi pada saat Zaki masih baru pertama kali mendapatkan kejadian inilah ya. Jadi yang tadinya dia sangat aktif gitu, terus tiba-tiba kemudian dia diangkat segala kemampuan anggota kirinya itu. Jadi itu penolakan luar biasa dalam hati saya. Halo Kak. Kakak please lagi Kak. Kak Ipa. Oh, sayang sekali nih lagi dengerin padahal nih ceritanya Zaki nih. Oh, ada pertanyaan ya. Kita bacain pertanyaan aja kali ya. Sambil nungguin Kak Ipa masuk ya Kak Enik ya. Kita di sini semua manggilnya kakak-kakak biar lebih enak ngobrolnya. Kak Enik masih di situ? Atau aku yang oke. Atau aku yang freeze nih, aku jadi bingung. Masih Kak. Dengar suaranya Apa nih Kak pertanyaannya nih Kak? Kayak yang di chat ya. Aku tuh punya teman, dia sama Allah dikasih ujian ya, dikasih anak yang sebenarnya sih bukan yang menurut saya yang parah gitu, enggak. Dia mengalami mengalami bibir sumbing. Nah, tapi teman saya ini masih di tahap penolakan gitu kan. Kalau si suaminya sih, kalau saya lihat, oke aja, mungkin karena yaudah ini takdir, ini ujian keluargaku mungkin gitu ya. Tapi si teman aku ini, yang perempuan ini, dia masih kelihatan banget gitu kalau dia tuh masih di tahap itu. Padahal di sekolah pun dia bersama dengan anak-anak ABK lainnya, tapi dia kayak menolak banget gitu, sampai anaknya itu kurang mendapatkan sebuah perhatian yang lebih gitu. Jadi saya tuh kasihan banget gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana menyadarkan teman saya itu gitu, kalau misalnya ya ini ujian dari Allah gitu. Terus gimana ya, saya takut itu sih Kak, lebih ke takut tersinggung ya, soalnya kan teman sendiri, kayak gimana gitu. Soalnya udah pernah saya kasih saran-saran gitu, ya diiyain aja tapi nggak dilakuin gitu. Soalnya anaknya juga kan setiap hari semakin berkembang gitu. Nah, gimana nih menurut kakak di sini? Iya bener, ini saling ngobrol aja ya, apalagi ini kan banyak orang tua nih kan ya. Saya berasa kayak lagi masuk ngomong sama beberapa orang tua, saya jadi malu. Jadi kalau aku berbagi aja nih Kak Enik ya, jadi sebenarnya kalau dalam pandangan aku sendiri ya, paling susah itu memang paling susah itu nanganin orang tuanya dibandingin nanganin anaknya. Ya kan ya. Kalau anaknya, mesti kalau bagi saya dunia anak-anak itu masih dunia yang polos gitu kan. Kita tahu mereka sukanya apa gitu kan. Mereka mainannya apa gitu kan. Kita bisa masih lucu-lucuan sama mereka dan mereka juga masih happy gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ngadepin orang tuanya dengan masa lalu mereka yang mungkin juga kita nggak ngerti apa yang terjadi gitu kan, kehidupannya mereka seperti apa, bagaimana pendidikan mereka selama ini seperti apa, karakternya kayak gimana gitu kan, itu kan semuanya pasti
mengcombine jadi satu gitu kan, dan akhirnya menyebabkan dia melakukan hal-hal kayak tadi masih denial gitu kan. Jadi kalau misalnya saya sih yang biasanya ya saya lakukan sama orang tua itu, saya selalu tanya dulu sama dia. Saya tanya apa yang paling dia takutin, apa yang paling dia rasakan gitu. Jadi kita buka dulu tuh tabirnya gitu kan. Ajak dulu dia ngomong, ajak dulu dia keluarin semuanya gitu kan. Setelah dia keluarin semuanya, baru kita tahu gitu. Kalau misalnya aku ya, baru kita tahu kayak, oh ternyata masalahnya di sini nih. Kenapa akhirnya dia sama anaknya merasa denial dan lain sebagainya gitu. Nah itulah yang harus diselesaikan gitu kan. Kalau misalnya menurut saya ya. Dan kalau misalnya sama orang tua kan, kita nggak bisa, kalau aku nggak bisa kita langsung yang kayak harus gini aja gitu. Itu mungkin kalau misalnya dia sudah mempercayakan itu sama kita, mungkin kita langsung bisa ngomong kayak gitu kan. Kak Iva, si Zaki disuruh gini aja. Nah, kan kalau misalnya sekarang kan emang kamu siapa kan gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau saya tempatkan diri saya untuk jadi teman mereka dulu gitu kan ya. Mereka percaya sama saya, kita sama-sama bangun mereka maunya gimana gitu. Nggak ada orang tua pasti, saya percaya banget nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya gagal di kehidupannya dia gitu kan. Tapi kita nggak tahu pandangannya dia seperti apa kan gitu kan. Standarnya dia kayak gimana sih gitu. Apa sih yang dia rasakan gitu. Kenapa sih dia masih kayak gitu gitu. Karena itu yang kita utarakan dulu, kita tanyain dulu gitu kan. Dibandingin alih-alih kalau kita ngancam-ngancam gitu ya, kalau misalnya kamu nggak kayak gini, nanti anak kamu tuh bakal begini-begini gitu kan. Kan biasanya kan suka kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kamu kayak gini, nanti masa depannya tuh kayak gimana gitu. Itu bisa jadi apa dan sebagainya itu kan, nakut-nakutin orang tua yang kayak gitu. Bisa jadi dia orang tuanya semakin takut gitu kan, semakin denial, semakin tidak gitu kan hidup saya gitu kan. Jadi kan orang tua juga pasti stres juga gitu kan, dia ngatur keuangannya lah mungkin atau apalah, atau masalah keluarga, masalah apalah gitu kan, mereka pasti kan punya masalahnya sendiri gitu kan. Jadi itu sih kalau aku, jadi aku deketin dulu orang tuanya, tanya apa masalahnya, penyebabnya apa, kenapa bisa seperti itu, maunya kayak gimana gitu kan. Nah dari maunya kayak gimana itu kita bisa ajak orang tuanya ngambil keputusan harus melakukan apa untuk anaknya. Kayak gitu sih kalau aku biasanya ya. Aku balik lagi ke orang tuanya, karena kan kita kan guru ya, jujur aja nih ya kayak kita kan di sini kan guru, gitu kan. Amanah kita sebagai partnernya orang tua. Tapi kalau misalnya orang tuanya sendiri nggak punya masa depan, maksudnya nggak punya masa depan, nggak punya bayangan masa depan, nggak mau maju juga, ya kita kan juga susah ya, partnernya mau ngapain gitu kan, mau didorong-dorong terus kan nggak mungkin gitu kan. Kita kan inginnya kan jalan bersama-sama gitu kan. Kalau misalnya orang tuanya nggak mau diajak jalan sama-sama, agak susah gitu kan. Nanti jadinya timpang gitu kan. Di sekolah dia udah oke, tapi di rumahnya dia dihancurin lagi gitu kan, sama maksudnya perilakunya dibebasin lagi gitu. Jadi akan percuma gitu, sama aja gitu kan. Jadi kita selalu tanya sama orang tuanya. Kalau aku sih kayak gitu. Mungkin yang lainnya bisa ngasih pandangan ya Kak. Kak Iva sudah bisa berbicara? Yeay. Iva nggak tahu kenapa ya, ini terlempar terus, subhanallah. Luar biasa nih, beginilah ya kalau kita sudah berhubungan dengan dunia digital ya, harus siap dengan segala situasi dan kondisi gitu. Walaupun kita sudah mempersiapkannya segala cepat mungkin gitu kan. Tapi ya kalau yang Iva lakukan memang ya Iva kalau terkait insan berkemampuan khusus ini benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi ya Kak. Karena sudah merasakan apa yang Iva rasakan ketika penolakan itu ada gitu. Penolakan dari dalam diri Iva orang tua tunggal ya, semuanya mungkin tahu Iva orang tua tunggal, jadi merasa cukup lelah kadang gitu kan, apalagi dulunya gitu. Kalau sekarang itu semenjak bergabung dengan komunitas-komunitas itu
masukan yang luar biasa, penyemangat yang luar biasa banget menurut Iva. Jadi memang ketika kita bertemu dengan orang tua yang memiliki hubungan dekat atau keluarga, bahkan orang tua sendiri gitu, anaknya sendiri yang insan berkemampuan khusus, alangkah baiknya memang pendekatan luar biasa juga yang kita lakukan gitu. Jadi merangkul tanpa menghakimi, memeluk tanpa menghakimi itu memang benar-benar cara yang jitu banget, yang tepat banget gitu. Apa sih bentuk penghakiman yang sering sekali dirasakan oleh orang tua? Yaitu dinasehatin, diceramain, terus kalau dulu tuh ya sempat ada yang bilang, itu tuh karena masa lalu kamu penuh dengan dosa, jadi anak kamu tuh begitu gitu. Hukum Coba. karma ya Kak, nggak ada itu gitu kan. No. Nah, coba posisikan Eva mendapat perlakuan itu gitu kan. Kita ya udah hopeless banget kan, kayak ini nggak usah hidup lagi dah gitu kan. Coba kalau udah di posisi yang seperti itu gitu. Tapi ketika memang kita dekati dengan cara yang tepat, pendekatan kita tepat ya sambil ngobrol lah, tanya dulu, santai dulu gitu ngobrolnya. Hebat banget sih anaknya, yang kita lihat memang kehebatannya dulu. Misal kayak Zaki. Jago banget larinya Zaki gitu kan. Itu yang kata pertama waktu itu ada teman Iva yang ngucapin, "Wih, Zaki jago banget ngangkat-ngangkat berat nih. Ini bisa jadi atlet nih ya," kayak gitu kan. Jadi baru kepikir gitu. Oh, ternyata ada orang lain yang melihat dia dari sisi kelebihannya dia gitu. Misal si orang tuanya sendiri juga kita harus angkatlah. Wah, kamu hebat banget. Bisa ngerawat dia udah sebesar ini. Sekarang dia udah bisa ini. Jadi bisa megang sendok aja bagi orang tua murid yang berkemampuan khusus itu, insan berkemampuan khusus itu udah luar biasa banget. Sekarang Zaki udah bisa makan sendiri, minum sendiri. Itu kemajuan yang wah luar biasa sekali. Sebahagia itu. Nah, mungkin kita jangan malu dan ragu untuk memuji, jangan ragu untuk apresiasi, jangan ragu untuk merangkul. Ya kata-kata rangkulan, merangkulnya itu yang memang hati-hati sekali gitu. Setuju Kak, setuju. Ini kayaknya Kak Dani ini mau ngomong nih mungkin. Dia open mic. Halo Kak Dani, selamat malam. Ya, alhamdulillah Kak Rani, ternyata kita ngobrolnya sudah 1 jam, Masya Allah. Waktu begitu singkat ya. Terima kasih untuk obrolan seru hari ini pengalaman luar biasa sekali memang. Orang tua mana sih, keluarga mana sih yang menginginkan anaknya menjadi spesial begitu ya. Orang tua mana yang menginginkan ada di posisi itu gitu. Nggak ada keluarga yang menginginkan itu. Tapi itu ketetapan. Ketika ketetapan itu sudah diberi, janganlah. Tidak ada jalan mundur ya Kak. Iya. Jangan mencoba untuk menolak karena itu kepercayaan yang luar biasa. Itu ya kalau saya memang tidak berusaha untuk tidak mengatakan kalau mereka itu berkemampuan khusus ya, bahkan berkebutuhan khusus ya. Karena menurut saya yang berkebutuhan khusus itu sayanya gitu. Karena sayanya yang butuh sekali nih, butuh kekhususan untuk melihat apa sih kelebihan yang dia miliki, kekuatan yang ada di dalam dirinya itu gitu. Kan jadi yang sesungguhnya berkebutuhan khusus itu sayanya gitu.
alangkah indahnya kalau misalnya banyak orang yang bisa merangkul anak-anak ini, yang bisa ketika mereka jalan ya udah anggap biasa aja gitu. Nggak perlu diperhatikan dengan tatapan yang luar biasa itu gitu. Seperti yang pekan lalu saya ngobrol sama Kak Awani ya, Kak Rani. Kak Awani itu pesan terakhirnya menyentuh sekali. Awani nggak perlu dikasihani katanya. Jadi Awani itu nggak perlu dikasihani Kak katanya gitu. Nah, Bu, Awani itu maunya orang-orang kalaupun ngasih perhatian ya udah sama aja kayak biasanya. Awani mau jalan ya udah gitu. Jadi memang yang dibutuhkan itu perhatian sama rangkulan, penguatan. Jadi bahasanya dia awalnya tuh nggak butuh belas kasihan, yang Ani butuhkan cuman penerimaan bahasanya. Penerimaan. Jadi sebesar itu penerimaan yang harus kita berikan. Kalau saya lebih suka semua orang ini di sini semua sebenarnya ABK. Gitu kan? Karena kita semua tuh sama-sama unik kan. Nggak ada orang yang sama ya kan. Dari antara satu sama yang satu pasti mereka punya kekhususan masing-masing, pasti punya kemampuan masing-masing, punya kebutuhan masing-masing gitu kan. Jadi ya udah biasa aja gitu. Itu sih yang dalam pikiran saya ya. Kayaknya Kak Ivanya freeze lagi. Mungkin Kak Samsul, Kak Iva udah balik nih. Kak Samsul ini ada yang angkat tangan nih Kak. Dan di chatroom juga ada. Ngobrol kita. Halo. Halo. Ya, selamat malam Kak Samsul. Salam kenal. Salam kenal juga. Saya dari Indonesia. Halo. Kak Samsul dari suara saya. Nggak kedengeran Kak. Tadi hilang. Oh, hilang. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya yang ikut Zoom ini istri saya. Cuma istri saya kebetulan memang ABK, dia cerebral palsy. Terus apa ya? Jadi ikutan ini seru sih sebenarnya menyimak obrolan cerita-cerita tentang anak-anak ABK karena memang sebelumnya istri saya juga seorang guru ABK gitu. Saat ini memang lebih fokus untuk sudah nggak ngajar gitu. Karena kita udah pindah tempat, terus sekarang lebih fokus ngurus anak sendiri, istri saya. Mungkin ada yang mau diceritain? Boleh dong berbagi ya Kak Iva ya. Nyalain kameranya juga nggak apa-apa biar kita lebih kenal. Halo Kak Rani. Halo Ibu. Aku yang di grup Rumah Tiara namanya Sri Haryani. Oh gitu, iya. Masya Allah ketemu di sini. Iya. Nih ikut apa? Si kecil ikut ngobrol. Gak apa-apa, emang anak-anak itu tugasnya kepo, Bu. Iya, dulu itu tahun 2015 sampai 2017 akhir itu saya mendampingi para ABK gitu di daerah Duren Malang sana. Terus
Dan saya sendiri juga kan cerebral palsy, Mbak. Mbak Bunda. Nggak apa-apa dipanggil Mbak, dipanggil Kak, dipanggil Ibu juga nggak apa-apa. Asal jangan dipanggil jangan dipanggil Bapak aja ya, karena saya perempuan. Ya, ya kalau pengalaman saya selama di sana sih banyak orang tua yang apa namanya seperti acuh, seperti apa ya, menganggap para anak-anak spesial itu kayak aib gitu. Itu banyak yang seperti itu, termasuk para guru-gurunya sebelum saya apa namanya bercerita, mereka itu perlu bagaimana gitu kan. Dan setelah saya bergabung di sekolah itu, para guru-gurunya jadi sadar gitu bahwa mereka itu apa ya, ada kelebihan tersendiri gitu. Waktu itu megang 10 anak dengan macam-macam jenisnya, dibantu oleh satu orang guru pendamping gitu. Cuman dengan background dia itu akuntansi, jadi kadang-kadang apa ya, megang anak itu kayak hitung-hitungan. Jadi kayak kurang sabar gitu. Gimana ya megang anak hitung-hitungan tuh? Dibayangin. Oh, dibayangin Kak Iva. Apalagi kalau si anak itu lagi muncul tantrumnya gitu. Itu teman-teman di sana itu masih bingung nih ngadepin anak-anak yang tiba-tiba tantrum. Waktu itu ya gitu sih ceritanya dari aku. Mungkin ayah mau nambahin ya. Ini kamu yang punya banyak cerita. Nggak apa-apa, berbaginya pelan-pelan ya Kak Iva ya. Mungkin sekarang perkenalan dulu, nggak apa-apa. Minggu depan ikut acara Kak Iva lagi, ngobrol lagi. Ayo, pengalamannya ayah ketemu aku gimana, ayo. Wow. Masya Allah, keren sekali ya. Suara Iva terdengar nggak ya? Kedengaran Kak? Oh, ya. Saya tuh selalu salut deh Kak, kalau ketemu sama guru yang megang anak-anak berkebutuhan khusus, satu kelas ada 10 gitu kan. Kayak, wow kalian keren sekali. Karena aku biasanya kan individu ya, aku biasanya kan privat, satu-satu gitu kan. Jadi kalau misalnya megang 10 kayak, wah banyak banget, itu keren banget kok bisa yang handle-nya gitu. Paling banyak di rumah Tiara soalnya cuma 3 orang Kak. Kenapa? Kan kalau sekolah inklusi itu 10:1 ya. Iya, makanya itu dia. Kalau ini 10-10-nya begitu ya. Wow, luar biasa itu. Iya. Kalau 10 dengan apa? Sekali itu. Tipe dengan yang berbagai macam berbeda-beda. diagnosa dan perilaku gitu kan ya Pak ya. Wah, hebat sekali. Iya. Luar biasa, salut. Kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin butuh latihan lagi kali ya. Paling banyak tuh kalau di rumah Tiara tuh cuma satu kelas tuh 4 anak Kak. Iya 4 anak paling banyak. Jadi abis itu udahan, jangan tambah lagi, itu bisa kacau kelasnya, bisa nggak belajar. Kak yang berbagi nih Kak. Ayo Kak Hasna berbagi cerita Kak Hasna. Senang sekali ramai yang bergabung ya. Nanti boleh ikut bergabung di grup WhatsApp dan Telegram kami juga. Biar kita bisa share.
Kak Hasna mana nih Kak Hasna? Oh iya, Saya punya anak Down syndrome, usia 3 tahun. Alhamdulillah udah bisa jalan, tapi belum bisa banyak melakukan hal-hal yang bersifat primer, BAB, BAK, dan cara melatihnya seperti apa. 3 tahun masih masih bisa diarahkan untuk lebih baik. Yuk silahkan Kak Rani, tips dan trik. Saya soalnya belum berhasil nih, Zaki di usia 13 tahun masih pampers. Allahu Akbar. Karena memang butuh kesabaran ekstra ya. Benar, kalau nih Bu Yunita nih mungkin nih punya pengalaman nih, Bu Yunita tuh guru juga Kak, dia Kak. Kalau pengalaman saya dulu di BN, kami tuh maksimum itu megang 5 ya. 5 anak ABK dengan berbagai spesifikasi. Jadi tapi ada pendamping 1 guru mendampingi saya. Terus saya kalau ngajar 1 anak harus cepat. Jadi terus harus menyiapkan permainan. Jadi kalau saya mau megang 1 anak, 4 anak harus dikasih permainan. Gitu loh. Terus permainan itu diputer-puter. Ini udah selesai, misalnya kita ajari si A kita kasih mainan, baru kita ngajarin si B. Si B kita kasih mainan, baru kita kasih ngajarin si C. Si C begitu sampai selesai. Gitu pengalaman saya ngedampingi anak ABK. Jadi mereka tuh ada berapa menit, ada kelas kelompok, ada berapa jam kemudian ada kelas individu gitu buat anak tersebut. Terus mengenai toilet training, kalau pengalaman saya, kalau di sana kalau anak itu pipis tidak pipis di celana, suruh ngepel sendiri. Itu yang saya alami ya. Saya didiknya waktu itu trainingnya kayak gitu. Jadi kamu pipis, kamu harus bertanggung jawab. Ini ada pel sama ember, kamu pel sendiri. Akhirnya si anak kapok dia untuk melakukan pipis tersebut gitu. Kalau yang saya itu juga mengenai berak di celana. Berak celana juga saya kemarin gitu. Pokoknya keluarin itu tapi kalau anaknya tahu jijik ya, terkadang ada anak yang nggak tahu jijik, itu yang pernah dimainin. Jadi tainya tuh dicium, bahkan dimakan. Yang pengalaman saya dulu. Tapi kalau anaknya tahu jijik, dia ambilin kotorannya itu dari Pampers, kita suruh buang ke WC, dia merasa jijik, akhirnya dia kapok. Nah itu yang saya didik si Jason ya, si Jason tuh saya didik kayak gitu supaya jadi dia yang asalnya pakai Pampers umur 4,5 tahun tuh saya didik 3 bulan pipis di celana udah enggak. Terus bulan berikutnya 4 bulan kemudian beol di celana udah enggak. Karena saya didiknya tegas kayak gitu. Tetapi ketika kita ngajar memang nggak mudah ya. Jadi pada saat sedang mengajar tuh kita selalu ngingetin si murid. Misalnya murid gue ada 5 nih. Kalau mau pipis kasih tahu Bu Yuni ya. Misalnya kayak gitu. Jadi selalu di reminder si anak supaya mau pergi ke kamar mandi dan kasih tahu kamar mandi cewek di mana, kamar mandi cowok bagaimana. Ada lambangnya ke si anak, jangan sampai salah masuk gitu loh. Ya kan? Jadi saya setiap mengajar tuh saya selalu kayak gitu. Selama ini sampai akhirnya anak itu terbiasa. Ya puji Tuhan sih anak yang saya didik toilet training berhasil. Itu sih pengalaman saya. Makasih Bu. Sama-sama Bu Yunita. Kalau Iva tuh memang dari pendidikan anak usia dini ya Kak. Jadi kalau usia 3 tahun itu di PAUD, di pendidikan anak usia dini itu memang kita latih setiap 1 jam itu ke toilet gitu. Jadi setiap 1 jam masuk toilet, setiap 1 jam masuk toilet. Mau dia pipis, mau enggak, masuk aja ke toilet gitu. Ke toilet. Nah, kalau untuk di usia PAUD yang
sependek pengalaman Iva, alhamdulillah banyak yang berhasil ya. Nah, tapi itu bagi anak sendiri belum berhasil. Wah. Mungkin Kak Hasna bisa coba itu ya Kak Hasna. Kalau untuk usia 3 tahun yang saya lakukan itu sih. Tiap 1 jam ke kamar mandi. Tiap 1 jam ke kamar mandi. Gitu. Akhirnya benar-benar lepas pampers sampai ya orang tuanya seneng ya. Yang tadinya ya memang kita harus konsisten. Mungkin PR besar Iva ke Zaki adalah konsisten. Emaknya memang pakai pasang alarm. Harus konsisten dan tegas, Bu. Nggak bisa nggak tegas. Kalau nggak tegas, nggak berhasil. Gitu aja sih pengalaman saya. Benar-benar. Bisa dicoba Kak Hasna tips-tipsnya. Kalau anak DS itu kognitif kemampuan intelektualnya biasanya lebih baik ya Kak? Bisa lebih baik ya. Bisa lebih baik. Tapi untuk anak Down syndrome tuh mereka tuh biasanya tuh lebih perasa indera hatinya tuh lebih mudah. Kalau misalnya kita lembutin, mereka akan lembut sama kita. Tapi kalau misalnya kita kerasin, mereka akan lebih keras lagi daripada kita. Jadi memang harus ngajarin tuh harus slow, pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka udah baik, insya Allah baik banget gitu kan. Lama banget kayak menyenangkan banget gitu kalau anak Down syndrome tuh ya. Nah, kalau misalnya yang tadi tadi udah diutarain sih memang bener ya, memang harus konsisten gitu kan. Terus juga tadi bisa pakai punya Kak Iva, bisa 3 kali, bisa setiap 1 jam sekali dibawa kamar mandi. Biar mereka itu tahu ritmenya. Biar mereka tuh sadar, oh ternyata rasa pengen pipis tuh kayak gini loh rasanya gitu. Oh ternyata kalau misalnya ke kamar mandi kan pipis nggak pipis kan kita tetap bawa dia ke kamar mandi kan. Nanti pas dia pipis di kamar mandi kita benar-benar kayak itu pipisnya di kamar mandi. Oh ceritanya rasa yang seperti ini kan dia kan ngerasa ya. Oh rasa yang seperti itu berarti aku pengen pipis, berarti aku harus kamar mandi. Nah itu yang pengen dibangun sebenarnya dari awal. Kenapa harus sejam sekali dibawa kamar mandi, sejam sekali dibawa kamar mandi. Nah, kalau misalnya saya pernah dapat kasus tergantung dari anaknya masalahnya di mana gitu. Karena saya biasanya memang untuk masalah-masalah toilet training tuh kadang ada anak-anak yang macam-macam gitu masalahnya. Dia tahu nih tempat toilet di mana, dia tahu pipis di mana gitu kan. Tapi kalau dibawa ke kamar mandi dia nggak pipis. Tapi kalau misalnya di kasur dia pipis. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya beraneka ragam gitu kan. Ada juga yang udah sampai dibawa ke kamar mandi ternyata nggak mau jongkok gitu kan, karena nggak bisa jongkok dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya tugas dari toilet training itu emang tugas paling kalau saya bilang itu tugas paling istilahnya paling berharga dan paling agak memakan kesabaran tingkat tinggi ya untuk orang tua dan guru. Tapi ketika itu sudah lewat, insya Allah yang lainnya terasa jauh lebih mudah gitu kan. Nah, tadi benar kalau kata Kak Iva, memang harus konsisten gitu kan. Jadi aku pernah punya kenalan, dia itu latihan untuk BAB sama BAK itu ada 6 tahun. Jadi dia 6 tahun dan dia terus-terusan ngerjain itu setiap hari dibawa ke kamar mandi, sejam sekali dibawa ke kamar mandi, pipis nggak pipis, bolong ya udah gitu kan. Tetap dibawa lagi dan itu selama 6 tahun baru anaknya sadar kalau oh ternyata begini maksudnya ya. Nah gitu. Jadi memang lama gitu kan dan disitulah kita memang harus tadi konsisten ya Kak. Dan kita benar-benar harus prioritasin targetnya apa gitu kan. Jadi jangan sampai karena memang target toilet training ini memang lama kan gitu kan, ada yang lama ada yang sebentar gitu kan, tapi kalau misalnya udah kita lihat nih ini ternyata ini anak lama nih gitu, mungkin bisa dipecah-pecah toilet trainingnya juga gitu kan, jadi nggak yang langsung sebesar tiba-tiba kita berharap targetnya dia bisa langsung pipis sendiri ke kamar mandi gitu kan, mungkin kita harus kecil-kecilin lagi nih targetnya nih gitu kan. Kayak misalnya cuman dia tahu kamar mandi aja gitu, itu udah harus kita apresiasi. Jadi
pinter-pinternya kita memasang target si anak. Jadi semakin kecil targetnya, semakin mudah anaknya capai, semakin bahagia dia, semakin bahagia kita. Jadi intinya sebenarnya kalau belum ngajar tuh happy aja gitu kan. Terus satu lagi itu, terus habis itu apa namanya, benar-benar harus observasi anaknya itu kesulitannya di mana gitu kan. Karena masalah BAB sama BK ini tadi itu banyak sekali masalahnya, mulai dari masalah motorik dia harus udah beres juga gitu kan ya. Lihat apakah dia ada masalah sama jongkoknya, kakinya sudah kuat apa belum gitu kan ya. Terus masalah kognitifnya dia harus tahu rasanya seperti apa gitu kan. Mungkin masalah kesehatan gitu kan, yang dia mungkin nggak bisa tahan pipis, kan ada anak yang kayak gitu juga ya, nggak bisa nahan pipis gitu kan. Nah itu kan beraneka ragam. Jadi memang harus benar-benar dicari tahu. Kalau misalnya memang ada masalah ya sejam sekali dibawa nih terus-terusan gitu. Tapi ternyata kok ada kelihatan masalah lain, mungkin nggak bisa jongkok dan sebagainya, itu harus di luar penanganan toilet trainingnya sendiri, tapi tetap harus dikejar untuk bisa mendukung kemampuan toilet trainingnya itu juga. Seperti itu sih kalau menurut aku, Kak. Yep. Karena nih sepertinya kita sudah harus closing, Kak, karena sudah 1,5 jam, alhamdulillah ya. Gak kerasa. Bener seru-seru sih, Kak, kalau ngobrol-ngobrol bebas gini. Kebersamaan hari ini saya senang sekali, banyak yang mau bergabung, banyak yang mau berbagi pengalaman juga. Lain kesempatan saya menunggu untuk saling sharing lagi dengan tentunya lebih banyak saudara kita, keluarga kita di sana. Bahkan saya ingin sekali mengajak insan-insan berkemampuan khusus untuk bergabung juga bersama kita gitu. Supaya kita lebih tahu apa yang mereka inginkan, bagaimana yang mereka rasakan seperti itu dengan sikap-sikap yang dia dapatkan dari lingkungannya gitu. Jadi memang tidak semua orang, semua yang hidup tentunya mau hidup normal, mau hidupnya baik-baik saja. Tapi kan kita nggak akan tahu bedanya kalau kita semuanya sama, kalau kita semuanya normal dan lain-lain, kita mungkin nggak peka juga dengan lingkungan gitu. Jadi kehadiran mereka sesungguhnya adalah mengajarkan kita untuk lebih mengenal, untuk lebih baik dalam bersikap, dalam berucap juga terutama ya. Tidak ada lagi penghakiman-penghakiman, karena sesungguhnya yang mereka butuhkan adalah penerimaan seutuhnya. Cuman itu. Dengan penerimaan penuh, penerimaan yang utuh, maka perkembangannya juga akan semakin pesat dan hidupnya juga akan lebih bermakna. Sehingga kebermaknaannya, hidupnya dia akan bermakna juga untuk lingkungan sekitarnya dan kita semua. Ya, terima kasih Kak Rani, terima kasih banyak. Senang sekali dengan berbincang banyak, cakap, jangan tak cakap, ya. Jadi ngobrol, jangan didiamkan, jangan dipendam sendiri. Karena kita sesungguhnya butuh teman untuk berbicara. Kak Hasna, Kak Ina, Kak Marin, Kak Enik, Pak Samsul dan istri, Kak Dani juga, Kak Yunita, Kak Sri Wulandari, terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya malam hari ini. Kami tutup acara hari ini. Selamat istirahat. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bicarakan bermanfaat. Mohon maaf jika dalam kegiatan selama 1,5 jam kurang lebih ada kata atau sikap kami yang salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Iva. Terima kasih. Terima kasih ya Teh.